Berjumpa lagi bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Shalom, selamat sore kekasih Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Sebelumnya saya mengajak mari kekasih Kristus kita sama-sama mau bermazmur. Kita akan bermazmur dari Kitab Mazmur pasal 101 ayat 1. Mazmur pasal 101 ayat 1. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Mazmur pasal 101 ayat 1. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon belas kasihan-Mu. Allah Roh Kudus, tuntun kami, bimbing kami, berikan kami hikmat pengertian di dalam kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Singkapkan kebenaran-Mu bagi kami, supaya kami tidak sekedar hanya menjadi rutinitas, tapi sungguh kami menjadi sebuah kebutuhan, di mana kami perlu firman-Mu yang hidup mengubah seluruh kehidupan kami. Sebab kami sadar penuh bahwa firman-Mu bukan untuk menyenangkan telinga kami, bukan untuk menyenangkan hati kami, tapi justru sedang mengajar kepada kami, merubah kelakuan-kelakuan kami, memperbaiki sifat karakter kami, dan membawa kami kepada kebenaran firman-Mu senantiasa, mendidik kami. Bapa, berkati setiap hamba-hamba yang ambil bagian di dalamnya. Berkati Bapa, di dalam nama Yesus. Kuasai hati dan pikiran kami semuanya. Kuasai tempat di mana kami berada. Allah Roh Kudus, kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Oleh sebab itu kami juga tetap sepakat, kami halau dan patahkan setiap pekerjaan sejahat orang jahat yang mencoba untuk mengganggu penaburan firman sore hari ini. Kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya kami belajar firman Tuhan. Demi Yesus yang hidup, kami memulai kegiatan sore hari ini. Amin. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan membaca dari kitab Lukas pasal 17 ayat 10. Lukas pasal 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Lukas pasal 17 ayat 10. Melakukan kehendak Tuhan merupakan suatu kewajiban. Ingat, melakukan kehendak Tuhan merupakan suatu kewajiban. Itu sebabnya kita harus melaksanakannya dengan sikap rendah hati. Kekasih Kristus, tidak jarang orang beranggapan kehendak Tuhan, maka yang bersangkutan telah berbuat jasa kepada Tuhan. Sehingga dengan sikap takabur, ia membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Padahal sesungguhnya Tuhan adalah penguasa atas hidup kita. Sehingga menaati kehendaknya bukanlah suatu pilihan, namun merupakan kewajiban. Oleh sebab itu, orang yang menyadari kebenaran ini tidak akan menepuk dada dan menyombongkan dirinya, karena ia telah melakukan kehendak Tuhan. Namun, ia akan menundukkan diri di dalam kerendahan hati. Kekasih Kristus, bahwasanya melakukan kehendak Tuhan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sikap rendah hati. Ingat kekasih Kristus, melakukan kewajiban harus dilakukan dengan sikap rendah hati. Yang diajarkan oleh Yesus kepada para pengikutnya di dalam Lukas pasal 17.
Dicatat bahwa ia menceritakan tentang seorang hamba yang wajib melakukan tugas yang diberikan oleh tuannya. Kemudian ia mengajar bahwa bila para pengikutnya telah melakukan kehendak Allah, maka mereka harus berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Artinya, melakukan kehendak Tuhan bukanlah suatu jasa, namun merupakan kewajiban. Ingat, melakukan kehendak Tuhan bukanlah suatu jasa, namun merupakan kewajiban. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu, sebaliknya dari menyombongkan diri, maka kita harus melakukan kehendak Allah di dalam kerendahan hati. Dikasih Kristus, mari kita belajar memahami kehendak Tuhan, mengerti firman Tuhan, sehingga kita tak kabur untuk menyombongkan diri. Sepertinya kita yang lebih tinggi dari Tuhan. Tapi biarlah pada sore malam hari ini, firman mengajar kita untuk harus bisa mengerti. Kalau kita dipanggil untuk pelayanan, itu bukan kewajiban yang terpaksa, tetapi harus kita menyadari bahwa itu merupakan sesuatu yang harus, bukan terpaksa, tetapi kewajiban yang harus. Karena kita adalah milik Tuhan, dan kita harus lakukan dengan kerendahan hati. Tuhan memberkati saudara dan saya untuk sore malam hari ini. Baik, kita akan berdoa. Kekasih Kristus, izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini. Ada Pak Simi Wamso, ada anak Epi Mofu, ada Pak Toto Arafia, ada Ibu Yuliana Tan, Ibu Helena Aditonang, anak Via Olive, juga ada Ibu Yeni Tera, ya, ada Ibu Mona Lisa Patipari, ada Pak Ronald Peters, ya, ada Pak Simi, ada anak Debbie, juga ada Ibu Melan Yudetia, Pak Yowas Manovando, dan ada Ibu Maria Serli. Terima kasih untuk semuanya, Ibu Yeni Tera, dan semua yang mengangkat jempol. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Mari saudara, saya mengajak kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah Raja di atas segala raja, dan yang punya atas segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini. Di dalam kemurahan-Mu Engkau bersedia menebus hidup kami dari kesia-siaan dengan darah-Mu yang mahal. Sehingga dengan demikian hidup kami menjadi milik-Mu. Engkau yang berhak atas hidup kami, dan Engkau pula yang berhak untuk memperoleh ketaatan yang sepenuhnya dari diri kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ampunilah diri kami apabila kami mengingkari otoritas-Mu atas hidup kami, sehingga kami tidak bersedia menaati kehendak-Mu. Baharuilah hati kami dan berikan roh yang taat kepada kami. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami datang menghadap takhta anugerah-Mu. Tuntunlah diri kami dengan roh-Mu agar kami senantiasa berjalan menurut firman-Mu. Sertailah hidup kami sepanjang hari ini, sebab hanya dengan dekat diri-Mu kami mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Jangan biarkan diri kami terjerumus ke dalam pencobaan, dan lindungilah diri kami daripada yang jahat. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan, supaya dengan demikian orang dapat melihat perbedaan antara pribadi yang mengandalkan Tuhan dan mereka yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa di dalam nama Yesus untuk kebenaran firman pada sore hari ini, mengingatkan kembali kepada setiap kami bahwa kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami adalah hamba-hamba yang wajib melakukan apa yang Engkau kehendaki.
tanpa satu paksaan. Oleh sebab itu kami bersyukur dan terima kasih. Hamba berdoa memberkati semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir bersama dengan hamba sore hari ini. Juga ada Ibu Desi, Natalia, Lambahayang. Tuhan berkati semuanya. Pimpin, bimbing kami menjadi hamba yang mengerti tugas dan tanggung jawab, yang mengerti bahwa kami harus melakukan kewajiban kami. Bukan kami merasa bahwa diri kami adalah bos, tetapi kami harus menundukkan diri dengan kerendahan hati supaya kami dapat melayani Engkau dengan benar di dalam nama Yesus. Bapak hamba berdoa memberkati semua saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang sudah hadir. Tuhan berkati pribadi mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati istri mereka, berkati suami mereka, berkati anak cucu mereka, berkati orang tua, bahkan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan berkati, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka, supaya lewat kesehatan ini mereka boleh terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa, menyerahkan seluruh warga di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah untuk warga di wilayah ini. Biarlah kasih setia-Mu yang tidak pernah berkurang itu ya Tuhan, turun atas kami semuanya. Sehingga kami sadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa bertobat. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Setiap roh-roh yang mengikat kami Tuhan, roh-roh pemberontakan, roh-roh narkoba, roh-roh togel, roh-roh lem-lem aibon, roh mabuk-mabukan, roh pencurian, pembunuhan, perselingkuhan, perselisihan. Kami mau ikat dan putuskan dari kehidupan kami, dan kami mau lepaskan dari kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon Tuhan, berikan pemulihan, berikan hati-Mu bagi kami, berikan kami hati yang baru Tuhan, untuk boleh taat dan setia kepada apa yang Kau kehendaki, sehingga bila hidup kami sungguh boleh mempermuliakan Engkau. Bapa, berkati semua warga di tempat ini, beri kesehatan juga yang terbaik bagi mereka. Tuhan terima kasih. Hamba berdoa Tuhan memberkati mereka. Kalau hari ini ada yang berulang tahun, Tuhan biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu turun atas mereka yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia membuat mereka semakin bijaksana, semakin takut Tuhan, semakin mengerti dan dapat menghitung hari-hari ke depan. Tuhan memberkati semuanya. Bapa terima kasih. Mau berkati juga untuk Pak Titi Cuanda. Tuhan juga berkati pribadi, pekerjaan dan pelayanan. Dan Bapak hamba menyerahkan seluruh jemaat MDC Manokwari yang saat ini sedang melakukan kesan-kesan. Biar Tuhan memberkati para gembala-gembala kesan dan semua anggota-anggota. Pertemuan kesan membawa dampak yang positif bagi semua peserta ya Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Berkati gembala-gembala kesan untuk boleh bertanggung jawab, melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Mu. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur untuk waktu sore hari ini. Dan hamba tetap berdoa Tuhan berkati para tim COVID-19. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Biarlah mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Dan hamba berdoa Tuhan tolong orang-orang yang kena COVID-19 ini, Corona, disembuhkan mereka oleh kuasa darah anak domba Allah. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap berdoa memberkati Pak Andika, suami daripada Ibu Yubelida Sira di Kalimantan. Tuhan hamba percaya kesembuhan sedang berjalan saat ini untuk kehidupan Pak Andika. Biarlah proses itu terus terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik ya kasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Tetap semangat, jadilah saksi, jadilah terang, lakukan kewajiban kita dengan kerendahan hati. Shalom, salam MDC.